Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosepina Dikna dengan NIM 21104175543 dari kelas F konversi mata kuliah anggaran perusahaan dengan dosen Rikola Dewi Rama SEMM. Baiklah, saya akan mencoba menjawab soal yang diberikan oleh dosen Ibu Rikola Dewi Rama SEMM. Soal pertama, apa yang saudara ketahui tentang penganggaran perusahaan? Jelaskan menurut saudara sendiri. Penganggaran perusahaan merupakan proses yang melibatkan perencanaan, pengalokasian, dan pengendalian sumber daya finansial perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penganggaran perusahaan, langkah pertama adalah menyusun anggaran yang mencakup estimasi pendapatan dan pengeluaran yang akan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Anggaran ini memberikan panduan dan kerangka kerja bagi perusahaan dalam mengelola keuangan mereka dengan efisien dan efektif. Selanjutnya, penganggaran perusahaan juga melibatkan pengendalian di mana perusahaan memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan mereka secara teratur untuk memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tujuan perusahaan tercapai. Melalui penganggaran perusahaan yang baik, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya finansial dengan bijak, mengidentifikasi dan mengendalikan pengeluaran yang tidak perlu, serta memprioritaskan penggunaan dana untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Penganggaran juga membantu perusahaan dalam merencanakan investasi, mengukur kinerja, serta membuat keputusan yang tepat dalam menghadapi perusahaan ekonomi dan bisnis. Dengan demikian, penganggaran perusahaan memainkan peran penting dalam pengelolaan keuangan yang sehat dan berkelanjutan serta menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang perusahaan. Nomor 2, hubungan anggaran dengan manajemen, hubungan yang kuat. Misalkan manajemen staffing dan apa yang dimaksud dengan staffing tersebut. Staffing dalam konteks manajemen merujuk pada proses pengelolaan tenaga kerja atau karyawan di dalam organisasi. Staffing melibatkan identifikasi, perekrutan, seleksi, penempatan, dan pengembangan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam konteks penganggaran perusahaan, staffing memiliki hubungan yang kuat dengan manajemen karena keberhasilan penganggaran perusahaan sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Dalam proses penganggaran perusahaan, staffing memainkan peran penting dalam menentukan alokasi anggaran untuk gaji, tunjangan, dan manfaat karyawan. Penentuan anggaran untuk staffing harus mempertimbangkan jumlah dan kualitas karyawan yang diperlukan untuk menjalankan operasional perusahaan dengan efisien. Selain itu, staffing yang tepat juga dapat mempengaruhi kinerja karyawan dan produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Dengan memastikan bahwa jumlah, keahlian, dan kompetensi karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, manajemen staffing dapat membantu dalam penggunaan anggaran yang optimal dan mencapai tujuan perusahaan dalam penganggaran yang lebih efektif. Soal nomor 3, perusahaan manufaktur pada umumnya memperhitungkan 3 macam persediaan. Sebutkan dan jelaskan. Perusahaan manufaktur pada umumnya memperhitungkan 3 macam persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi.
Persediaan bahan baku mencakup semua bahan mentah atau komponen yang dibutuhkan dalam proses produksi. Perusahaan manufaktur harus memastikan ketersediaan bahan baku yang cukup agar proses produksi dapat berjalan lancar. Perhitungan persediaan bahan baku melibatkan estimasi kebutuhan bahan baku berdasarkan tingkat produksi yang direncanakan, lead time pemesanan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pasokan. Hal ini penting untuk menghindari kekurangan bahan baku yang dapat mengganggu produksi atau meningkatnya biaya produksi karena pembelian darurat. Persediaan barang dalam proses meliputi produk yang sedang berada dalam tahap produksi. Ini mencakup bahan baku yang telah diolah menjadi produk setelah jadi atau barang yang sedang dijalani proses produksi. Perusahaan harus memantau dan mengelola persediaan barang dalam proses dengan cermat untuk memastikan aliran produksi yang lancar, menghindari kelebihan persediaan yang tidak perlu, dan mengurangi waktu siklus produksi. Persediaan barang jadi adalah produk yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual kepada pelanggan. Persediaan barang jadi melibatkan perhitungan dan pengelolaan stok produk yang siap dikirim kepada pelanggan. Perusahaan manufaktur perlu memantau tingkat persediaan barang jadi agar tidak terjadi penumpukan stok yang berlebihan yang dapat meningkatkan biaya penyimpanan dan risiko perusahaan atau kadaluarsa. Sebaliknya, persediaan barang harus cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan dan memastikan ketersediaan produk yang tepat waktu. Dengan memperhitungkan dan mengelola ketiga jenis persediaan ini dengan baik, perusahaan manufaktur dapat mencapai efisiensi produksi, menghindari ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan keuangan perusahaan. Soal nomor 4. Anggaran penjualan merupakan salah satu bagian anggaran yang sangat penting. Mengapa? Anggaran penjualan sangat penting karena merupakan dasar untuk merencanakan pendapatan perusahaan dan mengarahkan kegiatan bisnis. Melalui anggaran penjualan, perusahaan dapat menetapkan target penjualan yang realistis, memantau kinerja penjualan, dan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan pendapatan. Anggaran penjualan juga membantu dalam perencanaan kebutuhan produksi, pemasaran, dan pengelolaan persediaan, sehingga memungkinkan perusahaan mengalokasikan sumber daya secara efisien dan mencapai tujuan keuangan yang ditetapkan. Soal nomor 5. Manajer penjualan harus menetapkan target penjualan yang ingin dicapai. Selain target penjualan juga harus mempertimbangkan berbagai faktor antara lain. Sebutkan dan jelaskan. Manajer penjualan harus mempertimbangkan berbagai faktor selain target penjualan untuk merencanakan strategi penjualan yang efektif. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan adalah analisis pasar. Manajemen penjualan perlu menganalisis pasar dengan mempertimbangkan tren industri, perilaku pelanggan, dan persaingan. Ini melibatkan pemahaman tentang permintaan produk atau layanan, preferensi pelanggan, serta kekuatan dan kelemahan pesaing. Analisis pasar membantu manajer penjualan untuk mengidentifikasi peluang dan mengatasi tantangan dalam mencapai target penjualan. Kapasitas produk. Manajer penjualan juga mempertimbangkan kapasitas produk si perusahaan. Mereka harus menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan berdasarkan fasilitas produksi, sumber daya manusia, dan peralatan yang tersedia. Jika kapasitas produksi tidak mencukupi, manajemen penjualan harus menyesuaikan target penjualan agar sesuai dengan kemampuan produksi perusahaan. Anggaran dan sumber daya. Manajer penjualan harus mempertimbangkan anggaran dan persediaan
mempertimbangkan anggaran yang tersedia dan sumber daya perusahaan dalam menetapkan target penjualan. Mereka harus mengidentifikasi alokasi dana yang diperlukan untuk kegiatan penjualan seperti kampanye, pemasaran, promosi, atau pengembangan tim penjualan. Selain itu, manajer penjualan juga harus mempertimbangkan ketersediaan tenaga penjualan, pelatihan, dan dukungan lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai target penjualan. Faktor ekonomi dan lingkungan. Manajer penjualan harus memperhatikan faktor ekonomi makro seperti inflasi, tingkat suku bunga, kondisi pasar, dan perusahaan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Mereka juga harus mempertimbangkan faktor lingkungan seperti perubahan tren konsumsi, preferensi pelanggan terhadap produksi yang berkelanjutan, atau regulasi lingkungan yang dapat mempengaruhi penjualan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, manajer perusahaan dapat merencanakan strategi yang tetap, menetapkan target penjualan yang realistis, dan mengoptimalkan kinerja tim penjualan serta mencapai tujuan penjualan perusahaan. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.